Salam saudara-saudari semua. Pagi ini kita membahas kitab Ulangan pasal 13. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Besok pasal 14. Hari ini saya juga akan melihat kembali di kitab 12, di pasal 12. Kita hari ini membahas kitab 13 tetapi juga akan membahaskan pasal 12. Mengapa berkata demikian? Karena pasal 12 dan 13 tidak boleh dipisahkan. Saya memberi tema dua pasal ini. Saat memuji beribadah pada Tuhan Allahmu, pada saat sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan, melayani Allahmu, yaitu beribadah adalah melayani juga adalah ibadah. Kita harus melayani Tuhan dengan beribadah untuk melayani Dia. Maka pada saat kita di kebaktian minggu, kita akan menyembah Dia, dan juga di tempat kerja atau di rumah kita juga beribadah kepadanya dan melayani Dia, memuji Dia. Jadi penyembahan dan ibadah dalam kitab Perjanjian Baru itu adalah sama artinya. Kita harus beribadah dan menyembah Allah kita. Mengapa pasal 12 dan juga membahas pasal 13 harus bersamaan? Pasal 12 menerangkan tentang beribadah. Hanya beribadah pada Tuhan Allah. Pasal 12 pada saat melihat pembagian dalam paragraf, selain dari pasal ayat 1 dikatakan inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu dengan kepadamu yang memilikinya selama kamu hidup di bumi. Pasal 12 ayat 1. Permulaan dari pasal 12 itu adalah tema besar. Inilah yang harus kalian pegang, ketetapan dan peraturan dan harus kamu lakukan. Pasal 12 sesungguhnya pasal 12 sampai dengan 26. Kalau kamu kembali melihat di pasal 27 ayat 1, lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintah kepada bangsa itu, berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Di pasal 27 seperti itu tema yang baru. Diulangi lagi, seperti diulangi lagi permulaan yang baru. Ayat pasal 12 sampai dengan 26 ini satu unit. Pasal 1 sampai dengan pasal 12, pasal 1 sampai dengan 11 menerangkan tentang bagaimana perjanjian ini dan tema dari perjanjian ini. Dan tentang perjanjian ini Musa membicarakannya kembali, mengulangi lagi untuk memberitahukannya. Di Moab, orang Israel mau masuk tanah Kanaan, memberitahukan tentang perjanjian ini.
Tuhan membawa kamu membawa mereka dalam tanah Kanaan, dan di sana bagaimana harus melakukan tentang perjanjian ini. Bagaimana harus melakukannya dan berpegang. Maka kamu harus lakukan ketetapan dan peraturan yang diberikan oleh Tuhan di ayat 1, pasal 12 ayat 1. Dari pasal 2 sampai yang terakhir mengatakan jangan mengikuti Allah Kanaan dan jangan melayani Allah Kanaan dengan cara mereka. Kamu masuk dalam tanah Kanaan, mereka punya cara mereka untuk melayani Allah mereka. Kamu jangan beribadah kepada Allah mereka. Dan semua berhala-berhala ini semuanya harus dibinasakan dan harus dihancurkan. Termasuk mesbah-mesbah harus dihancurkan. Dan tiang semua harus diremukkan. Nama mereka dari tempat ini harus dilenyapkan, dan jangan dengan cara mereka untuk beribadah pada Tuhan. Jangan ada Allah cara ibadah orang Kanaan menyembah Allah mereka sedikit pun tidak boleh disisakan di tempat ini atau dengan cara mereka untuk menyembah saya, yaitu Allah Tuhan kita. Mereka sudah terbiasa. Kalau kamu masuk di tempat itu, mereka akan mudah sekali memperdayaan kamu. Kalau kamu tidak melenyapkan mereka, maka kamu akan mengikuti cara mereka. Dengan cara mereka menyembah berhala yang bisa menjadikan itu Tuhan. Maka di sub yang pertama mengatakan tidak boleh melakukan demikian. Dengan cara membinasakan semua cara penyembahan di tanah Kanaan. Kemudian dari ayat 5-14 dan diulang lagi, terus dikatakan di tempat yang akan dipilih engkau harus beribadah kepadamu. Orang Kanaan mereka bisa sembarangan mereka beribadah, mungkin di atas gunung, di pinggir sungai, di bawah pohon mereka beribadah. Tetapi beribadah kepadaku, beribadah pada Tuhan tidak boleh demikian. Haruslah di tempat yang dipilih. Mungkin kalian akan terlewati dan bertanya mengapa harus di tempat yang dipilih oleh Tuhan. Terlebih lagi kamu melihat di ayat kelima pasal 12. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari, dan kesanalah harus kamu pergi. Dan juga bawa korban bakaran korban sembelihan kamu persembahkan di tempat itu, dan persembahan yang lainnya. Orang Kanaan tidak boleh menggunakan tempat orang Kanaan yang sembarangan dengan sembarangan. Maka Allah Kanaan haruslah dimusnahkan. Bagaimana kamu beribadah kepadaku? Haruslah kamu ke tempat yang aku pilih dengan membawa korban persembahanmu dan dengan menyembah, dengan beribadah dengan korban persembahanmu, dan juga di situ korban bakaran sembelihan, korban sulung, sukarelamu tidak boleh sembarangan. Haruslah di tempat yang dipilih, yang ditentukan. Di pasal 12 berulang kali dikata di tempat yang akan dipilih. Mengapa harus di tempat yang dipilih oleh Tuhan? Tadi dikatakan tidak boleh seperti orang Kanaan. Satu negatif, cara pandangan yang negatif. Dengan cara positif, yaitu di tempat yang aku pilih.
yang di tempat yang aku pilih yang untuk menegakkan namanya. Di ayat kelima, di sebagai tempat kediamnya untuk menegakkan namanya. Dan ayat 11 juga dikatakan, haruslah kamu membawa perintah di tempat yang bilik untuk menegakkan namanya. Kita harus pergi ke tempat yang ditentukan Tuhan, sebab di situ ada namanya. Tuhan menegakkan namanya di tempat itu. Jadi itu tempat yang dipilih Tuhan. Kamu harus melayani Tuhan, yaitu kamu harus beribadah kepadanya. Bagaimana cara kamu beribadah kepadanya? Yaitu di tempat yang Dia tegakkan, yang di tempat kediamannya, di depan, disitulah kamu harus beribadah. Tuhan tidak membiarkan namanya ditegakkan di sembarangan tempat, hanya satu yang di tempat yang dikhususkan. Maka kita harus beribadah pada Tuhan, melayani Tuhan, untuk menghadap pada di hadapannya. Maka di sini kita bisa melihat orang Israel ada 3 hari besar, hari raya besar, hari raya Tabernakel, Paskah. Mereka harus di hadapan Tuhan beribadah pada mereka, dan juga tidak boleh dengan tangan kosong untuk menghadap pada Tuhan. Mereka harus membawa korban persembahan, korban selamatan, nasar mereka dibawa ke mereka. Apalagi khusus di hari raya Tabernakel atau hari raya Sukot, hasil panenmu harus kamu simpan di dalam lumbungmu, dan juga kamu harus membawa ini dan juga korban sulungmu harus dibawa dipersembahkan bagi Tuhan. Di sini dikatakan harus pergi ke tempat yang Tuhan pilih, di tempat kediamannya yang untuk menegakkan namanya, untuk beribadah kepadanya. Ini ayat 5 sampai dengan 14, dan juga sampai di ayat 15 menerangkan tentang korban sembelihan anggur, gandummu, apa yang harus dipilih lakukan. Tuhan pun punya cara untuk memberikan persembahan padanya, dan juga di tempat yang Tuhan pilih untuk memakannya. Korban persembahan, korban keselamatan di tempat yang dipilih untuk dipersembahkan bagi mereka, kemudian dimakan di tempat yang dipilih. Tidak boleh di sembarangan tempat, tidak boleh di dalam bait suci atau bait suci, tempat beribadah kita melayani, dan juga tempat untuk makan bersama. Makan minummu juga beribadah pada Tuhan. Jadi orang Israel sangat memperhatikan tentang makanan, apalagi satu peraturan yang sangat tegas, mereka tidak boleh makan dengan orang asing. Mereka menggunakan cara kekudusan, istilah kekudusan demikian mulai dari ayat 15 sampai 28. Di sini dikatakan bagaimana cara memakannya. Ini yang bukan untuk persembahan, untuk disembahkan di dalam kota, boleh kamu untuk memakannya, menyembelih dan memakannya. Di sini ada peraturan tersendiri. Kamu boleh makan dengan
sama-sama, tetapi bagian untuk persembahan dengan Tuhan, persembahan sulung yang harus dipersembahkan pada Tuhan, kamu tidak boleh makan. Dan kamu harus membawa ke tempat yang Tuhan tunjukkan untuk dipersembahkan. Pada saat Musa mengatakan ini, mereka masih di seberang sungai Yordan Timur, belum masuk tanah Kanaan. Dan dia telah memberitahukan bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan. Tuhan Allah di tempat yang ditentukan oleh Allah, di tempat disitulah beribadah yang ada namanya. Di dalam kota kita sendiri kamu boleh memakan daging rusa, kambing, domba. Ini kamu boleh makan, tetapi bagian untuk persembahan bagi Allah haruslah kamu di tempat itu kamu persembahkan dan memakannya. Kamu harus pergi ke tempat itu, di tempat yang Tuhan pilih. Ini sub yang ketiga dikatakan. Tetapi yang terakhir, ini termasuk jangan menyembah Allah Kanaan. Cara ibadah mereka tidak boleh kamu mengikuti dan kamu campur aduk untuk menyembah Tuhan Allahmu. Yaitu di ayat 29 sampai dengan 32. Di sini dikatakan ada 3 jangan. Janganlah mengikuti cara mereka, janganlah bertanya tentang Allah mereka, janganlah kamu lakukan seperti cara orang Kanaan untuk beribadah kepada Tuhan. Yaitu tidak boleh kamu memperkorbankan anakmu laki-laki dan perempuan dipersembahkan bagi Allah. Tidak boleh. Saya memberi tambahan. Dikatakan menyembeli hewan atau makan daging persembahan atau makan korban tidak boleh. Kalau kita makan ternak atau hewan yang kita potong, tidak boleh makan daging, tidak boleh makan darahnya. Darah dan dagingnya harus dipisahkan. Ini adalah cara mereka beribadah pada Tuhan. Dengan cara makan minum mereka pun beribadah pada Allah. Karena ada nyawa pada darah. Jadi manusia tidak boleh makan darah. Ini adalah cara menghormati Allah. Di pasal 12 menerangkan bagaimana harus makan, bagaimana cara makannya di kota yang ada tempat juga korban persembahan yang harus kamu makan di tempat yang ditentukan Tuhan. Dan juga di ayat 19 mengenakan tentang berhati-hatilah supaya jangan kau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu, yaitu janganlah lupa, jangan kehilangan orang Lewi. Kamu harus ada orang Lewi di kotamu. Itu sangat penting. Orang Lewi mewakili kamu untuk mempersembahkan kamu pada persembahanmu pada Allahmu. Dia di bait suci melayanimu, membawa korban persembahanmu, dan orang Lewi tidak memiliki tanah pusaka. Kamu jangan melalaikan mereka. Kamu harus memberikan persediaan bagi mereka dan merawat mereka, sebab dia adalah mewakili kamu. Tuhan berkata, aku tidak memberikan tanah pusaka mereka
sebab milik pusaka mereka adalah Allah sendiri, Tuhan Allah sendiri. Tetapi mereka di antaramu sangatlah penting. Dia mewakili Allah. Dia akan mengajarmu banyak sekali sesuatu dan membantu kamu untuk menolongmu untuk bercara membantumu untuk bagaimana beribadah pada Tuhan Allahmu. Saudara semua, Hong Kong perlu akan gereja. Di setiap tempat perlu ada gereja. Saya bersyukur pada Tuhan Allah membawa saya datang di Hong Kong. Saya sendiri bukan orang yang pintar. Saya bukan orang yang lihai. Yang lebih lihai pada saya lebih banyak sekali. Tapi saya bersyukur pada Tuhan karena Dia memilih dia. Ada kalanya apa yang saya katakan bukan saya yang katakan, bukan pikiran yang dipikirkan, yang saya sangat memahami apa yang Allah inginkan, dan kebenaran ini saya beritahukan kepada kalian. Terima kasih Tuhan. Hong Kong ada 611. Sekarang kita masuk di pasal 13. Pasal 13 ini adalah satu peringatan. Di sini dikatakan, janganlah kamu melalaikan ibadahmu kepada Tuhan Allahmu. Di pasal 12 bagaimana kamu beribadah dan melayani Allah, berbakti pada Allahmu. Di pasal 13 itu satu peringatan, ada sesuatu yang akan membujukmu. Di ayat 1, apabila seorang nabi muncul dan memberitahu kepadamu suatu tanda yang membujuk dan terjadi, dan ia membujuk, janganlah kamu terbujuk dan mengikuti Allah mereka. Membujuk dan melalaikan bukan hanya meninggalkan beribadah pada Tuhan, melayani Allah Kanaan, bahkan janganlah kamu terbujuk dengan cara yang telah Allah tetapkan untuk beribadahnya, dengan menggunakan cara penyembahan Allah Kanaan. Ini dua posisi. Salah satu posisi itu Allah, yang kalau menyembah Allah lain itu tidak boleh. Dua, dengan cara Allah lain untuk menyembah Tuhan Allahmu itu pun tidak boleh. Di ayat pertama dikatakan, apabila di tengah-tengah kamu muncul seorang nabi, seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda dan mujizat, dan apabila tanda dan mujizat dikatakan kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, marilah kita mengikuti arah lain yang tidak kaum kenal, dan marilah kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ayat keempat, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, harus kamu takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengar kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Yaitu kamu harus berusaha untuk mendekat, menempel padanya. Ini maksudnya dengan saya mengikuti Tuhan.
kita harus terus mendekat padanya, berpaut kepadanya, demikian kita mengikuti Allah. Dikatakan di sini, di tempatmu di antara kamu. Di sini dikatakan apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, ia juga mengadakan tanda mujizat dan membujuk kamu untuk menyembah Allah lain atau dengan cara lain, bukan cara yang Tuhan mau untuk beribadah kepadanya. Saya memberitahu kepadamu, nggak usah pergi ke mana tempat yang Allah tentukan. Pada masa itu Yerusalem belum ada. Di tempat yang Musa tentukan, ada nabi yang bermimpi atau para pemimpi bermimpi. Oh, semalam saya bermimpi Allah di tempat ini kita boleh untuk beribadah padanya dan memberikan persembahan padanya, itu boleh. Oh, di mimpi saya itu batu sangat besar dan saya melihat api turun dari langit. Beribadah kepadanya, maka kita boleh beribadah dan di tempat ini tidak perlu ke sana, di tempat sana. Tempat sana sangat jauh. Tuhan berkata, saya berbelas kasihan padamu, tidak perlu ke tempat sana. Di sini lebih mudah transportnya dan juga banyak orang dan sekeluarga bisa datang beribadah, tidak perlu memboroskan biaya. Tuhan berkata, saya berkenan pada ibadahmu. Kalau ada seorang nabi, ada seorang pemimpi membujuk kamu untuk meninggalkan seperti yang dikatakan di Ulangan pasal 12 cara beribadah, atau dari pasal 11 sampai 12 meninggalkan perjanjian dengan kamu. Kalau seorang nabi atau seorang pemimpi berkata demikian, dia berkata demikian, dia bisa membuat satu tanda dan mukjizat. Apakah kamu bisa kamu percaya padamu? Kamu harus tahu bahwa ini adalah satu percobaan atau ujian. Dengan apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Kamu jangan mendengar nabi dan pemimpi ini dan meninggalkan aku, bahkan meninggalkan cara ibadahku. Aku hanya di tempat itu menegakkan namaku. Kalau dia memberikan pada tamu, Tuhan menegakkan tempat di sini, janganlah kamu percaya walaupun di situ ada tanda mujizat. Janganlah meninggalkan perjanjian denganku. Janganlah meninggalkan cara ibadahmu dengan aku. Jangan mengikuti cara orang Kanaan. Nabi ini haruslah dihukum mati agar kejahatannya dibinasakan. Ayat 6 sampai dengan 11. Janganlah kamu terbujuk oleh saudara-saudaramu untuk mengikuti Allah lain. Tadi nabi dan para pemimpi, dia memimpi sangatlah tepat. Tapi janganlah kamu mendengar dia. Kamu harus membunuh dia. Bagaimana dengan saudara atau sahabatmu? Ayat 6. Apabila saudaramu laki-laki dan ibumu dan anakmu laki-laki dan anakmu perempuan atau istrimu sendiri dan sahabat karibmu membujuk engkau
Diam-diam katanya, mari kita berbakti kepada Allahmu yang tidak dikenal olehmu atau nenek moyangmu, salah satu Allah-Allah bangsa sekelilingmu, baik yang dekat padamu maupun yang jauh padamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah padanya, janganlah mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepada, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia, pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Nabi dan pemimpi membawakan tanda membuat mujizat yang membawa kamu murtad, atau dari di pasal 11-12 yang dikatakan, maka kamu harus nabi dan pemimpi ini haruslah dibunuh. Walaupun ini adalah mujizat, itu adalah percobaan, juga kejahatan. Dan dua, lagi pula kerabatmu sendiri, orang rumahmu, kakakmu, adikmu. Mungkin mereka juga nabi, mereka mungkin juga pemimpi, bahkan istrimu sendiri, anak-anakmu, orang yang kamu cintai. Dan berkata demikian, yang membujuk kamu, wah, kamu lihat, oh, itu Allah yang di Mesir itu begitu besar. Kalau dibandingkan dengan Allah yang membawa kita tanah sangat kecil. Allah yang besar membawa kamu ke tempat yang besar, Allah yang kecil membawa kamu tempat yang kecil. Kamu lihat Mesir begitu meriah. Baiklah kita menyembah dewa matahari, menyembah ular, sangat berkuasa. Lihat begitu banyak emas perak, kereta kudanya sangatlah hebat. Allah itu lebih lihai. Saya juga bermimpi, Allah itu menunjukkan pada saya, dia mau membantu saya dan melindungi saya. Kalau ini adalah orang yang sangat terdekat padamu, apa yang harus kamu lakukan? Haruslah dibunuh. Kamulah yang pertama-tama haruslah untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat. Kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu melebihi dari orang rumahmu. Inilah cara beribadah kepada Allah. Kalau dia istrimu berkata kepadamu, baik, tempat itu begitu jauh, mengapa harus pergi? Jangan pergi, gak usah pergi. Kakiku juga enggak leluasa. Jalan di sana kakiku melepuh. Di sana banyak peraturan yang menyusahkan. Di sini leluasa. Dan juga Allah ini begitu baik. Lagi pula, tempat yang kita miliki di tempat ini adalah pemberian dari Allah, sama saja. Kita punya hati terhadap Tuhan Allah itu sudah baik. Mengapa harus pergi ke tempat itu? Tidak usah pergi. Kita di tempat ini menyembah sudah cukup. Kita beribadah kepada Tuhan. Tidak perlu ke tempat yang dia tentukan. Tuhan kasih, dia tidak akan memperhitungkan. Banyak sekali kata-kata, banyak sekali pikiran manusia, banyak sekali cara mudah manusia atau ditertarik oleh Allah dari tempat lain atau Allah tempat itu, di kali itu niku
kuku juga menyembah Allah itu, Bu. Bu, haruslah kamu terlebih dahulu membunuh mereka. Iya, itu pada saat orang Israel masuk tanah Kanaan. Secara fisikal yang harus mereka lakukan, yaitu harus yang pertama-tama menggerakkan tangan untuk membunuh mereka. Tetapi hari ini saya berkata kamu, janganlah kamu berbuat demikian, tahu kakak? Saya percaya Tuhan, kamu tidak percaya Tuhan. Saya membunuh kamu, jangan demikian. Tepat sebab pada saat sekarang cara penggunaan kita tidak sama lagi. Karena masa itu politik dengan agama itu sangatlah berhubungan. Karena di negara ada satu negara adalah karena ada satu agama atau kepercayaan karena Allah. Itu adalah negeri atau kota Allah yang maka permintaan mereka sangatlah ketat. Maka kalau kerabatmu sendiri yang membujukmu untuk menyesatkan kamu, meninggalkan kamu pada Allah, maka haruslah kamu membunuh mereka. Hanyalah beribadah kepada Allah, jangan melanggar. Dan ini diberkati, kalau tidak mereka pun akan celaka. Dan hari ini kita menggunakan cara rohani. Dalam rohani, roh kita jangan mendengar orang-orang yang beribadah kepada Allah lain, bahkan orang yang dekatmu yang membujukmu untuk meninggalkan Allahmu. Maka di dalam rohmu kamu harus membuat garis. Haruslah kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi di perjanjian baru dikatakan hubungan antara suami istri percaya pada Tuhan. Kalau suaminya tidak percaya pada Tuhan, apa yang harus dilakukan? Atau kebalikan, apa yang harus dilakukan? Janganlah bercerai, haruslah tetap bersatu. Paulus berkata kepada istrinya, suamimu akan dikuduskan oleh karena kamu. Atau saya percaya Tuhan, saya tidak lagi tidur bersama dengannya. Kamu bukan demikian. Kamu kudus. Kamu kudus, suamimu tidak kudus. Tetapi kalau suamimu melarangmu datang ke gereja dan berkata, kalau kamu ke gereja saya akan menceraikan kamu, baiklah, biarkan saja. Biarkan dia pergi. Ini cara dalam kerohanian, maka kita harus memahami, bukan karena seorang istri yang percaya Tuhan kudus, suami tidak kudus, tidak demikian ya. Jadi karena kamu kudus, maka suami pun akan dikuduskan. Ayat 12 sampai dengan terakhir. Ayat 12 sampai dengan 11 itu satu. Dalam satu penerjemahan, yaitu di kota, di salah satu kota yang menyesatkan penduduk mereka, yang menyesatkan penduduk kota. Di situ ada orang-orang Dursila tampil yang menyesatkan penduduk kota mereka. Mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Bahkan kota ini telah
berbakti kepada beribadah kepada Allah lain, kamu mendengar untuk berbakti kepada Allah lain, kalau salah satu kota, kalau orang itu menyuruh kamu menyembah Allah lain, maka kamu harus memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik apakah mereka benar dan sudah apakah benar mereka berbakti kepada Allah lain. Maka kalau ternyata benar kekejian dilakukan itu, di ayat 15 dikatakan, maka haruslah dengan mata pedang penduduk itu dan tumpaskanlah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Misalnya ada dalam satu kota 20 orang menyuruh kamu untuk menyembah berhala dan menyuruh kota lain untuk menyembah lain. Di sini ada 20 orang ini menyuruh saya menyembah Allah lain, jadi satu kota ini harus dibinasakan. Bukan demikian. Kalau seluruh satu kota dan menyuruh kota lain untuk berbakti kepada Allah lain, maka kota ini haruslah dibinasakan. Bukan sekelompok orang maksudnya, hampir seluruh kota yang membujuk kota lain, baik itu nabi mengadakan mukjizat, baik itu kerabatmu sendiri. Orang-orang nabi punya kuasa dan orang rumah susah untuk kamu menurunkan. Bahkan salah satu kota begitu banyak orang, tidak boleh menyesatkan kamu, membujuk kamu untuk berbakti, beribadah kepada Allah. Dan semua ini tidak boleh mempengaruhi kita terhadap Allah, yang membujuk kita agar kita pergi dari Allah. Maka kejahatan ini harus dibinasakan. Di ayat 18, sebab dengan demikian engkau mendengar suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan yang benar di mana Tuhan Allahmu. Ayat 17 dikatakan, supaya Tuhan berhenti murkanya yang menyala-nyala, menunjukkan kasih setianya kepadamu, mengasihani engkau dan membuat jumlahmu banyak seperti dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Kita harus bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allah kita. Jangan sampai segala sesuatu membujuk kita, menyesalkan kita meninggalkan Tuhan Allah kita. Di sini saya juga memberitahukan kepada saudara-saudari semua, karena pandemi ini seperti Taiwan, orang Kristen yang datang ke gereja jumlahnya sedikit. Cuma 30% mereka tidak ke gereja. Mereka kemana? Mungkin iman mereka lemah. Ada kemungkinan mereka juga ibadah online. Saya bersyukur sekali pada Tuhan, kita ada kebaktian fisik. Kita ada 80% lebih dari ketetapan dari pemerintah. Maka kita pun harus mengikuti peraturan ini. Tapi jumlah kita belum sampai target, jumlah yang datang belum sampai di target yang sebelum pandemik ini. Saya juga tahu mungkin mereka juga di online. Pada hari ini kita menghadapi pasal 12-13, apa yang harus kita lakukan? Saya ingin kalian yang berpikir.
Tuh Allah berkata haruslah di tempat yang dipilih, yang di tempat yang aku menegakkan namaku untuk beribadah kepadanya. Saudara mungkin merasa datang ke gereja itu bahaya. Terus Allah di mana? Atau orang rumahmu berkata kepadamu, apa yang harus kamu lakukan? Saya pun ada persembahan di online, iya. Tetapi di sini Allah berkata harus di tempat yang dipilih. Bagi kita sekarang yaitu gereja, di tempat kita, di tempat yang Tuhan pilih dan berikan pada kita. Kehadirat Tuhan ada di sini. Di tempat ini Allah menegakkan namanya. Seharusnya kita kembali. Jadi saya memberi semangat, saran agar saudara yang di online, saya bersyukur sekali gereja, saudara-saudari gereja, sebagian besar mereka sangatlah baik. Pandemik pengaruhnya tidak besar. Allah sangat memberkati kita. Tetapi saya memberitahukan juga ada sebagian saudara-saudari, kamu haruslah memikirkan, berusaha untuk datang. Tapi kalau kamu memang tidak mau untuk divaksin, dan juga kamu punya persyaratan yang sesuai untuk tidak usah divaksin, memenuhi syarat, kami juga menyambut kalian datang. Tapi haruslah, kalau yang belum bisa datang kebaktian fisik, kamu haruslah beritahukan kepada sel grupmu. Kalau demikian, kalau saya tahu, saya pun bisa memikirkan bagaimana caranya untuk membantumu. Tetapi haruslah dengan kita menuruti apa yang Tuhan firmankan. Kita harus datang di tempat di mana Allah yang Dia pilih, di tempat yang Dia menegakkan namanya untuk beribadah kepadanya. Saya percaya saudara semua mendengar ini, kalian akan amin. Tetapi kamu mengambil keputusan, kamu tidak datang, kamu merasa di online itu baik, maka kamu harus mendengar baik-baik. Kamu haruslah berhati-hati mengambil keputusan. Atau kalau kamu punya masalah, beritahulah kepada ketua selmu. Kalau kamu belum masuk ketua sel grup, kamu beritahu pada staf gereja kami. Kami akan berusaha untuk membantu kalian. Kiranya Tuhan membantu kita. Amin. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Ya Tuhan kami, Allahku, kami dengan segenap hati, segenap jiwa untuk mengasihi Engkau, beribadah kepadamu.
Yesus, kami memuji Engkau. Berterima kasih pada Engkau. Terima kasih Engkau membawa kami keluar dari Mesir, membuat kami bebas. Matamu tertuju pada kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Siapakah kami ya Tuhan? Kami adalah seorang budak, sang hamba, bahkan kami pun tidak bisa untuk mengasihi Engkau. Tapi Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau sebab Engkau dengan kasih setiamu terhadap kami. Saudara semua, kita bersyukur pada Tuhan bagaimana Tuhan Allah kita mengasihi kita dengan kasih karunia-Nya. Beritahu Tuhan, kami terima kasih ya Tuhan. Walaupun aku tidak bisa sepenuh hati mengasihi-Mu, tetapi Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Haleluya. Ya Tuhan Allah kami bersyukur, terima kasih pada Engkau karena Engkau telah menyelamat kami. Di dalam kasih karunia-Mu ada pada kami, Engkau menyelamat kami, membawa kami keluar dari kegelapan. Engkau menyelamatkan kami dari dunia kegelapan ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau di atas salib-Mu dengan nyawa-Mu menebuskan kami, membawa kami sehingga identitas kami seluruhnya tidak sama lagi. Terima kasih Engkau memberikan tempat ini menjadikan milik-Mu. Engkau berikan kepada kami. Tuhan, mohon Engkau mengampuni kami. Kami tidak percaya. Ya Tuhan, terima kasih. Dulu kami diperbudakkan, kami pun lupa akan semuanya itu. Mohon Engkau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu. Terima kasih sehingga kami baru tahu apa yang bisa kami berikan, apa yang dimaksud dengan pengorbanan. Tiada orang lain selain daripada Engkau ya Tuhan. Engkau menyelamatkan kami. Engkau membawa kami di tempat di mana Engkau janjikan. Di situ ada pohon kehidupan. Di situ ada air, sungai kehidupan. Engkau memberikan kami merdeka. Engkau memberikan kami hidup sehingga kami mempunyai hubungan yang baik dan juga hubungan yang retak Engkau persatukan kembali, Engkau pulihkan lagi. Tuhan, kami memuji Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, karena segala sesuatu yang kami miliki sekarang ini semua adalah pemberian dari Engkau. Engkau sungguh mengasihi kami. Kasih karunia yang Engkau berikan pada kami, Tuhan, kami tidak layak. Sesungguhnya kami tidak, mohon Engkau mengampuni kami, karena hati kami tidak bisa mengandalkan Engkau. Yang kami andalkan hanyalah diri kami sendiri. Yang kami andalkan adalah pendamping kami. Bahkan kami mengandalkan anak-anak kami. Kami tidak fokus padamu. Kami hanya ingin
anak-anak kami berkenan pada kami, anggota sel kami mendapatkan perhatian pada kami. Saudara semua, kita di tempat yang tenang. Kita mohon Roh Kudus, kita bertanya pada diri sendiri, adakah di dalam hidup kita melebihi dari Allah Tuhan kita, atau kita yang sepertinya kita mengikuti Allah kita, tetapi yang kita ikuti adalah kemauan dari orang tua kita atau suami kita, orang rumah kita, anak-anak kita. Atau adakah sesuatu kalau tidak disukai, maka kamu seluruhnya terjatuh. Kita bertanya pada diri hati, adakah kita berfokus pada Tuhan, kita berpaut pada Tuhan, kita bertanya berapa pentingnya firman Tuhan dalam hidupmu, atau pembicaraan orang lebih penting darimu. Kita harus bebas, kita harus keluar dari Mesir. Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi hidup kita, terangi hati kita. Buanglah segala yang menyesatkan kami terhadap Engkau ya Tuhan. Kita tenang di hadapan Tuhan. Saudara semua, segala sesuatu yang ada di dalam hati saya serahkan padamu. Yang menekan saya serahkan padamu. Pendamping saya, orang tua saya serahkan kepadamu. Kalau Roh Kudus menerangi kamu, ada sesuatu yang melebihi daripada Tuhan di dalam hidupmu, kita serahkan pada Tuhan kita. Kita harus keluar dari Mesir, kita harus bebas. Kalau kita ada belenggu yang mengikat kita, kita serahkan kepada Allah Tuhan kita. Ya Tuhan, kami serahkan bagimu. Ya Tuhan, ampunilah aku. Mataku hanya tertuju pada orang rumahku, cuma sibuk pada pekerjaanku, menikmati akan kehidupan. Aku tidak sungguh-sungguh mendekat pada Engkau. Aku mengira minggu datang ke gereja itu sudah mendekat padamu, tetapi aku tidak sungguh-sungguh datang di hadapanmu. Hatiku tidak tertuju padamu, dan mataku hanya terfokus masih mengandalkan akan pekerjaanku, karena dengan pekerjaan membawa kami menikmati hidup dan merasa aman. Tapi aku lupa akan Engkau, sebab dengan kasih-Mu yang tidak meninggalkan aku, yang memelihara aku, yang menyediakan bagiku, aku hanya mengandalkan akan barang material. Aku tidak sungguh-sungguh datang di hadapanmu. Aku banyak segala sesuatu yang memikat aku, sehingga aku meninggalkan Engkau. Tuhan, mohon Engkau mengampuni aku. Mohon Engkau mengampuni aku. Ya Tuhan, hati kami mau kembali bertobat kepada Engkau di tempat di mana yang Engkau pilih, untuk di tempat di mana Engkau mendekatkan nama-Mu. Di tempat inilah Tuhan kami beribadah kepadamu, tidak sembarangan, dengan cara ibadah yang Engkau tetapkan untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami mau menguduskan hati kami hanya untuk Engkau, segalanya kembali kepada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau menyuruh kami dengan segenap jiwa, segenap hati kami untuk mengasihi Engkau.
Tiada Allah lain selain pada Engkau. Kami hanya untuk beribadah menyembah Engkau. Tuhan, gereja adalah tempat yang Kau pilih menjadi tempat kediaman-Mu. Disinilah kami mau beribadah kepada Engkau. Saudara semua, kalau kamu tahu ada saudara yang tidak datang ke gereja karena tidak karena pandemi atau karena takut datang ke gereja untuk beribadah, kita berdoa pada mereka, kita beribadah pada mereka. Ya Tuhan, mohon Engkau menolong kami agar kami sungguh-sungguh percaya pada Engkau. Tolong kami agar kami bisa datang di mana di tempat Engkau tetapkan, agar kami beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami berkata kami mau, kami rela. Tuhan Allahku, di tempat yang dipilih oleh Tuhan, di salah satu sukumu, di sanalah harus kami persembahkan korban bakaran, dan di sana harus kami lakukan segala perintah-Mu kepada yang Kau perintahkan kepada kami. Tuhan, kami rela, kami mau Tuhan, Kau berikan kepada gereja, berbelas kasihan pada gereja-Mu, sebab gereja-Mu adalah orang-orang Lewi yang Engkau yang di sini yang untuk melayani Engkau. Di tempat inilah Tuhan kami harus beribadah dan berbakti kepada Engkau. Mohon Tuhan, kami mohon padamu. Saudara-saudari semua, Tuhan memberikan ketetapan dan perintah ini kepada kita, agar kita hanya beribadah dan berbakti kepadanya. Jangan meninggalkan Dia. Allah, kita mengikuti Allah, bukan mengikuti mujizat, mengikuti nabi, bukan. Kita mengikuti Allah kita, Tuhan kita. Kita mengikuti Allah, bukan mengikuti orang yang terdekat pada kita. Kita mengikuti Allah, bukan mengikuti suatu kota atau mengikuti dunia. Allah lebih penting daripada kerabat, daripada kota, dan lebih penting dari tanda mujizat. Tuhan memberikan hadiahnya bagi kita yang diturunkan dari langit, yang mengasihi kita. Dia mengajarkan kita bagaimana kita masuk dalam hadiratnya, yaitu di tempat Dia menegakkan namanya, ditegakkan di situ ada hadiratnya. Ini lebih penting dari segala sesuatunya. Mari kita tadakan tangan kita, kita mengangkat kaki kita masuk dalam penyembahan kita, karena di sini ada kuasa nama Allah. Dia adalah gunung batu kita, Dia adalah kubu pertahanan kita, Dia adalah Allah kita. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Ya Tuhan, kami beribadah kepada Engkau. Kami menyembah Engkau dengan cara yang Engkau tetapkan. Kami menerima berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau memberikan tentang kebenaran hidup Kau berikan pada kami, agar sehingga kami kebenaran ini masuk di dalam kehidupan kami, bersatu dengan Allah pencipta alam semesta ini. Tuhan, tolonglah kami untuk menyembah Engkau. Tolonglah kami, saudara-saudari kami semua, bahkan yang belum bisa datang dalam kebaktian fisik. Tuhan, semua ini kami bawa di hadapan-Mu. Engkau berikan kasih karunia-Mu, berikan belas kasihan-Mu, agar jumlah kami berkembang banyak, agar kami bisa dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau, melayani Engkau dengan Engkau berikan dengan perjanjian yang telah ikatkan kepada kami untuk menurunkan berkat kepada kami, agar umur kami panjang di bumi ini. Buanglah segala pandemik ini. Buanglah segala ketakutan di dalam hati kami. Berilah damai sejahtera Engkau di dalam hidup kami. Kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berikan kemuliaan pada Tuhan. Renungan pagi sampai di sini. Amin.